Pemirsa, kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton yang terungkap di perairan Selat Malaka kembali menjadi perhatian publik. Jadi sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Batam menghadirkan pledoi dari terdakwa Pandi Ramadan, seorang anak buah kapal ABK Sea Dragon yang ikut divonis mati. Dan dalam pembelaannya Pandi mengaku tidak mengetahui bahwa muatan yang dipindahkannya di tengah laut adalah narkotika. Ia menyebut hanya menjalankan perintah dan merasa dijebak oleh sindikat peredaran narkoba internasional. Namun jaksa penuntut umum menolak seluruh pledoi ini dan tetap meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman mati. Sama kedua orang tua saya minta keadilan di tanah air saya sendiri. Saya nggak tahu masalah. Saya nggak tahu masalah ini. Lanjut bang. Dalam fakta persidangan, terdakwa adalah lulusan pelayaran Aceh Politeknik Pelayaran Malahayati yang dimana terdakwa mengetahui seluruh persyaratan administrasi untuk bekerja sebagai pelaut dan di dalam perekrutan tersebut terdakwa memilih bekerja di agen yang tidak resmi atau ilegal serta terdakwa juga memahami terkait dengan aturan. Jadi pemirsa, bagaimana sebenarnya untuk melihat posisi hukum seorang ABK dalam kasus sebesar ini? Apakah mungkin ketidaktahuan Pandi ini menjadi alasan yang bisa meringankan dirinya? Kita akan bahas pagi ini bersama pengamat hukum pidana, ada Bang Jamin Ginting. Selamat pagi Bang Jamin, kalau kita lihat kasusnya ini kan yang ditangkap pertama kali juga adalah seorang ABK ya, yang mendapatkan tuntutan hukuman mati dari jaksa penuntut umum. Anda melihatnya seperti apa? Ya, selamat pagi Valen dan Febrian dan para pemirsa Metro TV. Perlu kita pahami perspektif sekarang dalam konteks pemidanaan di KUHP yang baru ya, di KUHP baru yang kita punya sekarang ini sudah berbeda sekali ya perspektifnya dengan KUHP yang sebelumnya. Jadi konsepnya adalah konsep memperbaiki, bukan membalas dendam ya. Jadi konsep walaupun dalam konteks pasal 114 ayat 2 di Undang-Undang Narkotika itu mengatur tentang hukuman mati, tetapi dalam konteks KUHP yang baru hukuman mati itu bukan pidana dalam arti wajib ya, itu pidananya pidana alternatif gitu loh. Nah, kapan bisa alternatif itu diterapkan? Apabila ada hal-hal yang sangat extraordinary lah dalam konteks ini yang sudah dipertimbangkan secara matang ya, bahwa ini merupakan pelaku utama. Jadi kalau bukan pelaku utama tentu sangat jauh dari pemidanaan hukuman mati. Nah itu memang sudah diatur dalam konteks KUHP yang baru sebagai suatu pidana alternatif. Nah tadi ditanya bagaimana Pandi ini bisa dijadikan dasar untuk hukuman mati. Nah, perspektif jaksa, dia menyamaratakan semua pelaku mulai dari nahkoda, terus ABK yang sudah bekerja lama, bahkan dengan si Pandi sama. Padahal dalam konteks pidana, pertanggungjawaban itu pribadi-pribadi. Maka seharusnya jaksa itu memberikan surat dakwaan itu dengan dakwaan yang berbeda-beda. Biasanya kita katakan dakwaan splitting. Splitting itu setiap orang mempunyai kualitas perbuatan yang berbeda-beda, maka dakwaannya juga berbeda. Nah, karena disatukan dengan dakwaan semuanya, tentu ini akan konsekuensinya hukumannya sama karena dianggap sebagai pelaku melakukan perbuatan bersama-sama. Nah, jadi menurut saya harusnya hakim nanti dalam putusannya bisa membedakan peran masing-masing sesuai dengan pidana. Jadi perspektifnya bukan dilihat dari, oh ini karena ada narkoba 2 ton yang lebih dari 5 gram, itu otomatis hukumannya hukuman mati begitu. Bukan konsepnya seperti itu. Jadi dilihat peran masing-masing ya, peran masing-masing pelaku itu begitu. Bang Jamin, jadi kalau nanti hakim melihat peran masing-masing, kemudian yang kita dengar juga pengakuan dari ABK yang baru bekerja beberapa hari ini kalau dirinya merasa dijebak, tidak mengetahui apa-apa, kalau ternyata ini adalah sabu seberat 2 ton. Apakah nanti pernyataan seperti itu bisa meringankan hukuman untuk Pandi ini? Iya, sudah diatur ya dalam ketentuan KUHP yang baru kita, bahwa hakim itu dalam menjatuhkan suatu putusan, dia harus ada beberapa pertimbangan yang harus dia pertimbangkan, yaitu
antara lain apakah ada peran bentuk kesalahannya seperti apa, bentuk kesalahan pelaku itu seperti apa, ya apakah dia pelaku utama atau bukan penyerta saja, apa motifnya melakukan tindak pidana. Nah kita harus dicari dong, apa sih motifnya dia, apakah motifnya memang dia sudah tahu bagian dari aktor intelektual, sikap batin dia, terus tindak pidana dilakukan itu direncanakan atau tidak, terus riwayat hidup ini, apakah dia sudah pernah juga melakukan suatu tindak pidana berulang-ulang dulu, contohnya di kapal yang berbeda, angkutannya itu terus pernah juga sama gitu. Terus pengaruh pidana terhadap masa depan, ini kan masih muda ya orangnya. Jadi ada pengaruh pidana terhadap masa depan orang ini bagaimana? Apa dipertaruhkan? Kalau hukuman mati kan sudah nggak ada lagi masa depannya gitu kan. Terus pengaruh ya terhadap korban ya tentu dalam hal ini karena nilainya cukup signifikan dan harusnya di konteksnya hukuman mati, tapi karena dia ini tidak mempunyai pengetahuan terkait dengan isi itu, karena dia setahu dia sudah menanyakan kepada nahkoda kapal tersebut apa isinya, lalu nahkoda mengatakan isinya emas dan uang begitu. Tentu dengan itu dia sudah ada prinsip kehati-hatian dalam hal ini untuk menanyakan, hanya saja dia diberitahukan bahwa itu bukan narkoba tapi emas dan uang begitu, sehingga ada kemungkinan dia ini bisa dijerat lebih ringan dari pelaku yang lainnya begitu. Nah, ruang untuk bisa lebih memperhatikan seperti yang tadi Anda bilang ada motif, kemudian juga masing-masing individu ini juga berbeda-beda perannya, itu masih terbuka tidak di persidangan meskipun jaksa sudah menuntut hukuman mati? Iya, ini kan baru tuntutan jaksa saja ya. Jadi tuntutan jaksa itu memang jaksa perspektifnya dia dilihat dari objek pelaku, objek yang diadakan itu adalah yang nilainya hampir 2 ton begitu. Jadi kalau 2 ton siapa saja dia tanpa memandang kaitan perbuatannya itu pasti hukuman mati ya, siapa saja begitu dia pasti hukuman mati. Tapi jangan dilihat dari 2 tonnya, tapi dilihat bagaimana peran pelaku ini dalam aktivitas perbuatan pidananya begitu. Yaitu tadi dia tidak mengetahui kalau dia sudah melakukan suatu perbuatan yang sudah dikonfirmasi itu bukan suatu narkoba begitu. Dan dia baru beberapa hari ikut dan imbalannya juga nggak signifikan dengan nilai-nilai yang ada itu yang dia miliki begitu. Bang Jamin, jadi kalau tadi kita bicara seandainya nanti hakim mudah-mudahan bisa membedakan tuntutannya masing-masing orang ini kan berdasarkan perannya. Nah, kalau seandainya nanti dipukul rata sama saja, sama seperti tuntutan yang disampaikan oleh JPU, apa langkah yang mungkin bisa diambil oleh ABK ini? Tentu kalau kita lihat ya konteks dalam ini dia kan si Fandi ini jelas bahwa dia kalau hakim nantinya mempertimbangkan unsur-unsur tadi, saya yakin hakimnya juga bisa menilai hukuman mati tidak tepat ya diberikan ya, karena tadi faktor-faktor sikap batin dia, terus peran dia dalam hubungan perilaku dengan perbuatan itu sangat kecil. Justru yang harus dikejar di sini adalah aktor intelektualnya. Ini kapal kan pasti ada pelaku utamanya ya, dalam hal ini pemilik dari barang tersebut ya. Lalu kenapa barang tersebut ada di sana, dan petugas ya, tentu petugas dermaga kenapa sampai lolos seperti ini. Jadi semua itu harus diperiksa. Jadi jangan sampai nanti masyarakat beranggapan hukum itu hanya tajam ke orang miskin, orang tidak mampu, tapi tumpul ke atas. Pelaku utamanya nggak dikejar sebagai gembongnya, tapi yang dikejar hanya cuma orang-orang yang tidak mampu ini. Jadi perspektif masyarakat kita ini harus dijaga begitu. Apalagi sekarang ya di KUHP itu kalau ada keadilan dan kepastian hukum, maka hakim harus mengutamakan keadilan. Ya, jadi sekali lagi, di Undang-Undang KUHP yang baru kita ditulis, kalau ada benturan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan itu harus diutamakan daripada kepastian hukum itu sendiri. Itu sudah diatur demikian. Jadi hakim harus benar-benar melihat ini sebagai bentuk bagaimana memberikan rasa keadilan bagi orang yang ditipu atau tidak
sebagai korban lah dalam konteks ini. Tapi tidak boleh lepas dari jerat pidana tetap, tapi pemidanaannya itu harus sesuai dengan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.